Di tengah hutan yang lebat dan rindang, hiduplah seekor harimau besar bernama Raka. Hutan itu sangat indah. Pohon-pohonnya tinggi menjulang ke langit. Dedaunannya lebat dan hijau. Burung-burung berkicau riang. Monyet bergelantungan dari ranting ke ranting. Dan angin semilir membuat rumput bergoyang perlahan. Di siang hari, cahaya matahari menembus celah-celah daun, membuat hutan tampak hangat dan damai. Tapi setiap pagi, saat embun masih menempel di daun-daun, hutan itu tiba-tiba bergegar. Aum! Terdengar suara keras dari balik bukit. Itu suara Raka si harimau, yang selalu mengaum dari atas batu besar di tengah hutan. Ia mengaum dengan sangat keras, sampai burung-burung berhenti bernyanyi dan kelinci-kelinci melompat kaget ke dalam lubang. Raka bukanlah harimau biasa. Ia besar, gagah, dan punya suara yang bisa membuat daun-daun berguguran. Tapi sayangnya, Raka punya kebiasaan buruk. Ia suka menyombongkan diri. Setiap selesai mengaum, ia berdiri tegak dan berkata dengan lantang, "Akulah raja hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingiku. Aku paling kuat, paling hebat, dan paling ditakuti." Ia bangga sekali saat melihat hewan-hewan kecil bersembunyi atau lari ketakutan. Ia pikir, "Wah, pasti mereka kagum padaku." Padahal sebenarnya, teman-teman di hutan mulai merasa tidak nyaman. Mereka ingin hidup tenang, tidak terus-menerus mendengar teriakan dan pamer kekuatan setiap pagi. Tapi Raka tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk merasa hebat sendiri. Monyet yang biasanya ceria, kini memilih bermain jauh di ujung hutan. Kelinci tak lagi berani bermain di lapangan rumput. Burung pipit yang biasa menyanyi pagi-pagi, kini menunggu sampai Raka selesai mengaum baru berani bernyanyi. Hutan yang biasanya damai, kini jadi penuh ketegangan setiap kali Raka lewat sambil berkata, "Lihat aku, akulah penguasa rimba." Namun, Raka belum tahu bahwa suatu hari, ia akan menyadari bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Dan auman besar tidak bisa menggantikan hati yang baik dan teman yang setia. Suatu pagi yang cerah, setelah mengaum sekuat tenaga di atas batu besar, Raka si harimau berjalan menuruni bukit dengan langkah besar dan dada membusung. Udara pagi masih segar, embun menetes dari ujung daun, dan cahaya matahari menyinari jalan setapak kecil di tengah hutan. Tapi Raka tidak memperhatikan keindahan itu. Ia hanya memikirkan satu hal. Siapa lagi yang bisa ia kalahkan hari ini? Tak lama kemudian, Raka melihat gajah besar sedang menyiram tubuhnya dengan air dari belalainya. Gajah tampak tenang dan bahagia bermain air di dekat sungai. Tapi Raka malah mendekat sambil tersenyum mengejek. "Hei gajah!" serunya keras. "Apa kamu mau adu dorong pohon denganku? Aku yakin aku lebih kuat darimu." Gajah hanya melirik sebentar, lalu melanjutkan bermain air. Ia tahu Raka sedang menyombongkan diri, dan ia tidak ingin bertengkar. Tapi Raka merasa tersinggung karena tidak dihiraukan. Sombong sekali kamu. Takut ya?" katanya sambil mengibaskan ekornya. Setelah itu, Raka berjalan ke tepi sungai dan melihat buaya sedang berjemur di atas batu besar. Buaya membuka mulutnya lebar-lebar, menikmati hangatnya sinar matahari. "Hai buaya!" teriak Raka. "Coba kita adu gigitan. Gigi siapa yang lebih tajam? Aku yakin gigiku lebih kuat dan lebih mengerikan darimu." Buaya hanya melirik pelan dan menguap lebar. "Aku tidak sedang ingin bermain hari ini, harimau," jawabnya pelan. Tapi Raka tetap bersikeras. "Kamu pasti takut padaku, kan? Karena kamu tahu aku paling kuat." Hari itu, Raka terus mencari hewan lain untuk ditantang. Ia merasa semakin bangga karena semua hewan menolak melawannya. Ia pikir, "Lihat, mereka semua tahu aku yang paling hebat." Padahal sebenarnya, para hewan hanya ingin hidup damai. Mereka tidak mau bertengkar. Mereka tidak takut. Mereka hanya tidak mau berurusan dengan harimau yang selalu ingin menang sendiri. Dalam hati, mereka merasa sedih, karena hutan yang dulu penuh tawa,
kini berubah karena suara keras dan sikap sombong Raka. Dan di kejauhan, angin sepau-sepau berbisik di antara dedaunan, seolah berkata, kekuatan sejati bukanlah yang membuat orang takut, tetapi yang membuat orang merasa aman. Setelah menantang gajah dan buaya, Raka si harimau berjalan ke tengah hutan. Ia melewati pohon-pohon tinggi yang daunnya rimbun seperti payung. Di sana-sini, bunga-bunga liar bermekaran, dan kupu-kupu menari di udara. Tapi Raka tak tertarik dengan keindahan hutan. Ia masih ingin menunjukkan betapa hebat dirinya. Tiba-tiba, dari atas pohon yang tinggi, terdengarlah suara merdu. Cuit, cuit, cuit. Seekor burung kecil bernama Pipit sedang bernyanyi sambil mengepakkan sayapnya yang mungil. Suaranya lembut, membuat suasana hutan menjadi tenang dan damai. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Raka menghentikan langkahnya dan mendongak ke atas. Hei, burung kecil, suaramu itu nyaring tapi kecil. Dengarkan ini, katanya sambil bersiap. Kaum! Raka mengaum sekeras-kerasnya, sampai dedaunan di sekitar bergetar. Pipit terkejut. Ia terbang ke cabang pohon yang lain dengan gemetar. Raka tertawa. Nah, itu baru suara hebat. Suara kecilmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan punyaku, katanya bangga. Pipit hanya diam. Ia tidak berani membalas. Padahal, Pipit tidak ingin bersaing. Ia hanya ingin bernyanyi dan menyambut pagi. Tapi Raka terus merasa harus lebih hebat dari siapapun. Bahkan dari seekor burung kecil yang tak berniat melawan. Di balik semak, kelinci dan kancil mengintip. Mereka saling berbisik. Kasihan Pipit, Raka tidak bisa diam. Padahal kami suka lagu-lagu Pipit. Raka tidak menyadari bahwa sikapnya membuat banyak hewan kecil merasa takut dan sedih. Ia pikir, jika semua diam, berarti mereka kagum padanya. Padahal, di dalam hati mereka berharap, semoga Raka suatu hari nanti bisa menjadi teman, bukan penantang. Langit mulai menggelap oleh awan tipis. Burung-burung pulang ke sarang, dan suara hutan perlahan menghilang. Tapi bukan karena malam datang, melainkan karena semua hewan merasa lebih aman jika bersembunyi dari Raka. Dan di ujung ranting tertinggi, Pipit masih duduk diam, tak berani menyanyi lagi. Sejak pagi itu, suasana hutan mulai berubah. Raka si harimau masih berjalan ke sana kemari dengan penuh kebanggaan. Ia terus mengaum, menantang, dan mengejek siapa saja yang ditemuinya. Tapi anehnya, hutan terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara burung yang bernyanyi. Tidak ada tawa monyet yang bergelantungan di pohon. Bahkan semut-semut pun seperti menghindari jejak kaki Raka. Raka mulai merasa heran. Kemana semua teman-teman hutan? Gumamnya sambil mengendus-endus tanah. Ia berjalan ke padang rumput tempat kelinci biasa bermain. Tapi rumput itu kosong. Ia mendekat ke sungai tempat buaya sering berjemur. Tapi batu-batu besar di sana juga sepi. Di atas pohon, burung hantu dan tupai hanya mengintip diam-diam dari balik dedaunan. Mereka berbisik pelan agar tidak terdengar. Itu Raka. Jangan bicara keras-keras. Nanti dia datang. Raka kemudian menuju tempat gajah biasa mandi lumpur. Tapi gajah pun sudah pergi lebih awal hari itu, menghindari suara harimau yang selalu menyombongkan diri. Raka berdiri sendiri di tengah hutan. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang mengajaknya bermain. Bahkan tidak ada yang menjawab ketika ia memanggil. Kenapa semuanya menghilang? Apa mereka takut padaku? Pikirnya dengan bingung. Tapi semakin lama ia sendirian, hatinya mulai terasa sepi. Ia duduk di bawah pohon rindang, mendengar angin meniup dedaunan, tapi tak mendengar suara tawa atau nyanyian seperti biasanya. Raka mulai berpikir, apakah aku terlalu berlebihan? Apakah semua teman-teman pergi karena aku terlalu sombong? Tapi ia belum mau mengakui sepenuhnya. Ia masih merasa bahwa dirinya hebat. Hanya saja, hari itu untuk pertama kalinya, ia merasa sendiri. Di balik semak,
Kancil melihat Raka duduk sendirian. Ia berkata kepada kelinci, "Kasihan juga si Raka. Tapi bagaimana kami bisa mendekat? Kalau setiap hari dia hanya ingin membuktikan siapa paling kuat." Hutan masih indah, tapi keindahan itu terasa hampa tanpa suara tawa dan kebersamaan. Dan Raka, si harimau gagah, mulai menyadari bahwa meskipun kuat, tidak ada artinya jika tak punya teman untuk berbagi hari. Keesokan harinya, Raka si harimau berjalan sendirian di tengah hutan. Biasanya, ia senang berjalan sambil mengaum dan memamerkan kekuatannya. Tapi kali ini, ia lebih tenang. Ia mulai merasa kesepian karena tidak ada satupun hewan yang mau berbicara dengannya. Saat ia berjalan melewati pohon-pohon tua dan semak-semak lebat, tiba-tiba, krak, tanah di bawahnya longsor. "Aum!" teriak Raka. Raka jatuh ke dalam sebuah lubang besar yang dalam, yang ternyata adalah perangkap tua peninggalan pemburu. Di dalam lubang itu gelap dan lembab. Dinding tanahnya curam dan licin, sehingga sulit sekali untuk naik. Raka mencoba melompat, mencakar dinding, bahkan mengaum sekencang-kencangnya. "Tolong! Tolong!" Suara Raka menggema, tapi tak ada satupun hewan yang datang. Ia terus memanggil, "Gajah, kancil, pipit, tolong aku terjebak." Namun suara itu hanya disambut angin yang berbisik pelan. Tak ada jawaban, tak ada langkah kaki yang mendekat, tak ada suara teman. Raka mulai merasa takut. Ia mengingat-ingat semua hewan yang dulu pernah ia tantang dan ejek. Kini, tak satu pun dari mereka yang datang menolong. Hari mulai sore. Sinar matahari perlahan menghilang di antara dedaunan. Di dalam lubang itu, Raka meringkuk. Ia tidak lagi terlihat seperti harimau kuat dan sombong. Ia kini hanyalah seekor harimau yang sedih dan sendirian. Di dalam hatinya, Raka mulai menangis pelan. "Kalau saja dulu aku tidak terlalu sombong. Kalau saja aku lebih ramah pada teman-teman. Mungkin mereka akan datang menolongku sekarang." Ia menunduk lemah. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan bagaimana rasanya butuh teman tapi tak ada yang percaya padanya. Ia mulai menyadari bahwa menjadi kuat saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah punya hati yang baik dan mau berteman dengan siapa saja. Malam mulai turun. Bintang-bintang satu persatu muncul di langit, bersinar di antara celah daun yang tinggi. Tapi dari dalam lubang yang gelap dan dingin, Raka si harimau hanya bisa menatap langit kecil di atas kepalanya. Ia meringkuk, tubuhnya lelah, dan hatinya penuh penyesalan. "Kenapa aku dulu selalu sombong?" bisiknya pelan. "Kenapa aku harus menantang gajah, mengejek buaya, dan menakuti pipit yang kecil?" Air mata perlahan menetes di matanya. Meskipun ia harimau yang besar dan kuat, kini ia merasa kecil sekali. Di dalam kesunyian lubang itu, Raka mulai mengingat semua hal yang telah ia lakukan. Ia teringat saat gajah menolak bermain dorong-dorongan, tapi tetap sabar. Ia ingat buaya yang diam saja ketika diganggu. Ia teringat betapa takutnya pipit saat ia mengaum keras hanya untuk pamer kekuatan. Ia teringat wajah-wajah teman-temannya yang dulu sering tersenyum, tapi kini semua menjauh. "Kalau saja aku bisa kembali ke waktu itu," gumam Raka. "Aku ingin minta maaf. Aku ingin jadi teman, bukan musuh. Aku tak mau lagi menyombongkan diri." Angin malam berhembus pelan. Di sela suara jangkrik dan daun bergoyang, Raka merenung dalam hati. Ia bukan lagi harimau yang sombong. Ia mulai berubah. Ia belajar bahwa hewan yang kuat bukanlah yang paling menakutkan, tapi yang bisa membuat semua merasa aman dan dihargai. "Besok, jika aku berhasil keluar dari sini, aku akan berubah. Aku akan minta maaf. Aku akan berusaha menjadi harimau yang lebih baik," kata Raka perlahan. Malam itu, Raka tidur dengan mata masih basah. Tapi di dalam dadanya, sebuah harapan baru tumbuh. Harapan untuk memperbaiki kesalahan dan memulai lembaran baru sebagai harimau yang rendah hati dan bersahabat.
Pagi pun datang. Sinar matahari menembus daun-daun lebat dan menyinari hutan yang semula sunyi. Tapi di dalam lubang, Raka si harimau masih duduk diam. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya penuh harapan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah. Tiba-tiba, terdengar, cuit, cuit, cuit. Suara itu lembut, tapi jelas. Raka mendongak ke atas. Itu suara Pipit. Pipit kecil terbang pelan dan hinggap di dahan pohon dekat lubang. Ia menengok ke bawah dan berkata pelan, "Raka, kamu masih di situ?" Dengan suara pelan dan penuh rasa malu, Raka menjawab, "Iya, Pipit, aku terperangkap. Dan aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku tahu aku salah." Pipit diam sebentar. Ia mengingat betapa Raka pernah mengganggunya, mengaum keras, dan membuatnya ketakutan. Tapi hari ini, suara Raka berbeda. Ada kejujuran, ada penyesalan. Pipit lalu terbang tinggi dan memanggil teman-temannya. Ia memanggil kancil, kelinci, bahkan gajah yang dulu pernah ditantang oleh Raka. Mereka semua awalnya ragu, tapi setelah mendengar bahwa Raka sudah berubah, mereka memutuskan datang. Gajah membantu membawa batang pohon. Kancil mengikat tali dari akar-akar kuat. Kelinci membantu menggali sisi lubang agar lebih landai. Dan Pipit, si kecil pemberani, tetap di atas, memberi semangat kepada Raka. "Ayo Raka, kamu pasti bisa naik," seru Pipit ceria. Dengan hati yang terharu dan semangat baru, Raka perlahan memanjat batang pohon yang diturunkan oleh teman-temannya. Butuh waktu dan usaha, tapi akhirnya, bruk! Raka berhasil keluar dari lubang. Semua hewan bersorak gembira. Pipit terbang melingkari kepala Raka sambil bersiul. Gajah mengangguk ramah. Kelinci dan kancil tersenyum lebar. Raka berdiri di tengah-tengah mereka dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih karena masih mau menolongku," kata Raka dengan suara lembut. Ia tahu, pertolongan itu bukan karena ia kuat, tapi karena teman-temannya punya hati yang baik, dan masih mau memberi kesempatan kedua. Sejak hari itu, Raka si harimau benar-benar berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan dada membusung sambil berkata, "Aku paling kuat." Kini, ia berjalan pelan, menyapa teman-temannya dengan ramah. Saat gajah mandi di sungai, Raka datang membawa buah-buahan. Saat Pipit bernyanyi di dahan pohon, Raka duduk di bawah dan mendengarkan dengan senyum lebar, bukan dengan auman keras. Bahkan, ketika kelinci bermain lompat-lompatan, Raka ikut bermain, tapi ia hati-hati agar tidak menakuti mereka. Suasana hutan pun kembali ceria. Tawa dan cuitan burung terdengar lagi. Semut berjalan tanpa takut, dan monyet bergelantungan sambil bernyanyi. Semua hewan kini menyambut Raka dengan hangat. Mereka melihat bahwa Raka tidak lagi ingin menaklukkan, tetapi ingin menjadi teman sejati. Pipit pun sering bercerita pada anak-anak burungnya. Dulu Raka menakutkan, tapi sekarang, dia teman yang baik. Ia belajar dari kesalahan dan berani berubah. Raka merasa bahagia, bukan karena ia kuat, tapi karena hatinya kini penuh dengan persahabatan dan kasih sayang. Ia tahu, kekuatan sejati bukan soal otot, tapi soal hati yang lembut dan rendah hati. Bintang bersinar hikmah dari cerita Harimau yang Sombong. Alur 1:8. 1. Kesombongan membuat orang lain menjauh. Seperti Raka yang selalu membanggakan dirinya, ia akhirnya kehilangan teman-temannya. 2. Menjadi kuat bukan berarti harus menakutkan. Gajah dan buaya tidak perlu membuktikan kekuatannya, karena hewan lain sudah menghormati mereka. 3. Tidak baik mengejek yang lebih kecil. Pipit mungkin kecil, tapi hatinya besar. Ia tetap menolong Raka meski pernah disakiti. 4. Saat kita dalam kesulitan, teman sejati sangat berarti. Raka sadar, menjadi sombong membuat ia sendirian saat terjebak dalam perangkap. 5. Minta maaf dan menyesal adalah awal dari perubahan. Saat Raka menyesal,
Ia belajar memahami kesalahannya dan mulai berubah. 6 teman yang baik akan menolong walau pernah disakiti. Pipit, Kancil, dan teman-teman lain tetap menolong Raka karena mereka berhati mulia. 7. Setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Tidak peduli seburuk apa kesalahan kita, selama kita mau berubah, akan selalu ada harapan. 8. Persahabatan lebih indah dari kesombongan. Saat Raka mulai berteman, hidupnya jadi lebih bahagia dan hutan kembali damai.